Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, Vera Budiarsa Arif. Pada kesempatan di sela-sela hari terakhir ya, kami mengikuti Saplai Lemhanas RI di Kota Pontianak ini yang sudah mulai dari tanggal 7 sampai Juni tahun 2022 ini. Kemarin seharian ya, kami di istilahnya apa ya kalau itu ya? Digembleng lah ya, mengimplementasikan yang kami terima di kelas selama 6 hari. Nah, siapa yang punya kerja? Ini orangnya ada di sebelah saya sekarang. Saya memanggilnya karena beliau juga nickname-nya Pak Boy. Assalamualaikum Pak Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya nama lengkap Bapak apa ya? Nama lengkapnya beneran itu. Hah? Nama asli itu. Oh, nama asli. Boy Ferdinbur. Oh, loh. Saya tadi baru ngomong IPB. Aha. Salah satu dosen atau kaprodi saya dulu Patria Boy. Oh gitu. Ada. Oke. Nah, jadi orang Padang. Saya terkejut kalau yang nama-nama asing itu Iya. ternyata Orang Minang memang. Orang Minang. Betul. Memang Jadi, betul. saya ini ya. Nah, oke. Jadi apa yang kami ikuti kemarin di bawah bimbingan Pak Boy ini istilahnya tuh outbound. Ternyata sangat banyak nilai-nilai yang didapat. Jadi beliau ini kan sama ya. Kalau di dalam pendidikan ya Pak Boy, Betul. pertama teori ya. Benar. Pedagogik itu ada 3 kan. Betul. Yang Bapak ini kan psikomotorik ya. Benar. Orang bisa Jadi, mencontoh gitu kan. Betul. Jadi selain kognitif, Itu kognitif. ini pada saat di outdoor itu maka psikomotorik dan afektifnya itu juga betul. digali, gitu, Iya. diasah. Iya betul. Nah, kalau berdasarkan pengalaman Pak Boy sendiri, proporsi sebenarnya yang bisa memperkaya, meningkatkan kapasitas seseorang peserta didik itu kognitif yang artinya nilai-nilai yang mana Pak sebenarnya? Atau urutannya gimana sebenarnya? Oke, baik. Memang kalau kita mau belajar sesuatu, ketiga aspek ini memang harus ada. Jadi harus ada kognitifnya, ada afektifnya, dan ada psikomotoriknya. Makanya di dalam proses belajar itu saya selalu mengutamakan itu adalah bagaimana yang pertama adalah bagaimana peserta didik ini tenang dulu. Karena kalau udah tenang, proses belajar itu jadi lebih mudah. Nah, jadi di dalam kemarin kegiatan outbound itu kita gabung nih ketiga aspek ini sehingga para peserta itu bisa dalam kondisi tenang, kemudian beraktivitas, setelah itu mengeluarkan pendapatnya, dan akhirnya apa yang didapatkan di situ dari pengalamannya ini bisa menjadi pembelajaran yang bermakna buat para peserta. Seru deh. Jadi mungkin Pak Boy ingat ya, saya waktu diberikan kesempatan bertanya di awal penjelasan tentang outbound yang akan kita ikuti besok, saya nunjuk gitu kan, betul. Pak ada faktor U enggak? Nah terkait dengan ini, untuk yang psikomotorik ini, apakah ada misalnya Bapak pernah kan tentu terlatih untuk itu, apakah harus membagi seperti di militer gitu, jas kan, itu dibagi, diatur begitu, apakah harus ada nilai-nilai yang harus menjadi batasan lah istilahnya? Betul, memang benar. Jadi di dalam merancang program ini kita memang menyesuaikan betul sama karakter peserta. Ini kan karakter peserta ini beragam, dari sisi usia, dari sisi kesehatan. Makanya kita cari yang di tengah-tengah, di mana buat yang masih semangat, masih muda gitu, ini juga menantang. Tapi buat yang sudah berumur, ini tetap masih bisa dilakukan. Sehingga semua orang terlibat, nggak ada yang yang ini cuma bisa anak muda aja nih, nggak seperti itu. Jadi kita ciptakan program ini adalah memang supaya semua orang bisa ikut terlibat. Jadi dalam satu tim misalnya gitu, nggak masalah itu bervariasi dari usia. Nggak masalah, bahkan kan gender juga nggak masalah. Iya betul, ada gender juga kan pun itu tetap bisa dilakukan secara bersama. Karena kami waktu membagi jadi 2 kan langsung dibagi adil gitu. Putrinya 6, jadi 3-3 gitu kan dibagi. Betul. Lalu dari jenis atau apa ya, itu apa namanya, permainan simulasi. Dari simulasi itu juga ada kriterianya nggak Pak? Betul, ada kriterianya. Karena kan kita bicara di sini
khusus untuk di Lemhanas ini kan ada 4 inti ya, 4 Pancasila. Ada Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, simulasinya juga kita arahkan ke sana, sehingga pada saat peserta melakukan itu mereka bisa mengkaitkan dengan teori-teori yang sudah didapatkan sebelumnya. Saya sempat membayangkan pada waktu kemarin lihat jadwal ya sebelum mulai ada outbound. Kok cuma 5 kota ya? Saya udah sempat juga ikut outbound beberapa kali. Itu ada yang menyeberang antar 2 pohon, meniti, ada yang goyang-goyang. Nah itu yang mungkin harus memperhatikan umur ya. Benar. Kalau itu kalau istilahnya kalau di outbound itu high impact. High impact. Jadi high impact itu high risk. Nah ini sementara kalau untuk peserta yang beragam seperti peserta Taplai Lemhanas ini agak kita hindari, karena kalau enggak nanti ada yang nggak bisa ikut, ada yang waduh saya nggak ini, itu kita nggak mau. Pengalamannya jadi berbeda kalau dia tidak menjadi pelaku di situ. Betul. Nah satu lagi yang terakhir, ini teman-teman bisik-bisik gitu ya. Pak Boy itu kayaknya orangnya sabar banget ya. Jadi ngasih pendapat. Kalau saya di kampus, saya kasih kesempatan mahasiswa. Ada yang mau ngasih pendapat atau bertanya itu, oke, stop. Saya udah dapat ininya. Nah kalau saya gitu modelnya. Tapi Pak Boy, dibiarkan orang itu gitu. Kira-kira kasih bocoran lah, melatih kesabaran itu gimana ya? Mungkin saya bisa terapkan kan? Jadi memang saya prinsip dasarnya adalah setiap pendapat orang itu pasti benar karena dari kacamatanya dia, gitu. Jadi saya biarkan dulu untuk dilanjutkan selama waktunya masih ada dan saya bisa bermain dengan timeline yang ada, ya saya biarkan, gitu. Dan karena saya berprinsip semua pendapat itu pasti benar, jadi ya saya biarin aja. Jadi katanya sabar banget ya, banyak, tidak 1-2 orang yang ngomong, makanya saya berani tanyakan ini. Tadi maaf saya bilang terakhir, satu lagi yang terakhir. Masalahnya kan terkait dengan permainan, dengan ini, itu trik-trik itu semua, itu gimana kita mempersiapkannya kira-kira? Ya, jadi memang ini kelihatannya aja cuma program 1 hari gitu, tapi membahasnya ini bisa berbulan-bulan ya. Karena kan kita menyesuaikan sama yaitu tadi gender, latar belakang, usia, kemudian juga dengan materinya sendiri. Ini semua itu harus dirangkai sedemikian rupa. Dan juga kan program ini harus memiliki peak gitu ya. Jadi harus ada puncaknya. Ada puncaknya. Jadi dari awal santai, kemudian meningkat terus meningkat, saling kenal, dan seterusnya sampai akhirnya tantangan itu menjadi semakin kompleks. Iya, betul. Di akhir pun akhirnya kan kita bikin sebuah tantangan yang merupakan kolaborasi semua kelompok ya. Kata kuncinya yang mungkin teman-teman peserta itu juga kemarin sempat dengar tapi mungkin nggak itu adalah ini adalah tugas untuk Indonesia. Nah, itu adalah kata kunci bahwa ini bukan tugasnya kelompok. Itu betul. Jadi kami berusaha, malah ada yang bilang biarkan kelompok lain maju dulu. Nanti kalau amunisinya habis kita maju. Bayangkan, itu kan artinya kekeliruan pada waktu itu Indonesia yang terakhir itu. Jadi masih ego ininya, yang ceria, yang kita tunggu dulu, betul kan? Habis waktu di awalnya dibilang dari 2 jadi 1, dari 2 jadi 1. Masa dong ego itu masih kental gitu ya. Makanya kemarin Pak Tri bilang, akhirnya saya bantu lagi katanya kan. Jadi daripada saya ngajarin lagi teori bahwa kita harus bergabung, kita harus merasakan bahwa kita adalah satu, kan mendingan dengan aktivitas itu. Akhirnya semua orang merasa, oh iya ya, kita Indonesia ya, bukan kelompok ini, kelompok itu. Iya betul. Luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu konten yang punya nilai untuk kita, terutama yang sesama macam saya ya, pendidik gitu kan, pendidik yang berkelanjutan. Kita
tidak semua mata kuliah yang harus ada prakteknya yang kita ini ya. Benar, benar. Walaupun misalnya kewarganegaraan dengan Pancasila yang cuma dibobot 2 SKS, kan otomatis teori semua. Nah, tapi dengan permainan-permainan ini malah lebih ini ya. Benar, Pak. Jadi saya selalu mendorong teman-teman guru, dosen gitu. Teori-teori itu mereka bisa baca, gitu. Tapi bagaimana memahaminya? Yuk kita create, kita ciptakan simulasi, kita ciptakan tugas, kita ciptakan apapun itu yang bisa mereka rasakan, dan habis itu kita diskusi sehingga ya kalian baca dulu nih, habis itu selesai baca nih ada tugas, begitu tugas dikerjain mereka rasain sesuatu, ada pengalaman, kita share. Nah, teori tadi jadi lebih mudah diajarin kan, daripada kita mesti ngafalin, kita mesti ini segala macam. Dengan aktivitas, saya rasa ini menjadi satu kekuatan bagi kita para pendidik untuk bisa lebih memperkaya para peserta didik tentang topik atau materi tersebut. Aduh, terima kasih. Alhamdulillah, demikianlah ngobrol-ngobrol santai menjelang penutupan acara Tamplai kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya terdapat kekeliruan atau kesalahkataan karena sebatas pemahaman kami mohon maaf. Mudah-mudahan tetap ada gunanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Boy. Warahmatullahi wabarakatuh.